Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening dan di segmen ini akan kami sampaikan top hits. Ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan netizen di Instagramnya IDXNL terkait dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan untuk mendorong perekonomian sektor real kembali pulih. Pemerintah akan menempatkan uang negara di bank BUMN dengan total 30 triliun rupiah. Ya, penempatan uang negara tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Adapun bank-bank umum yang dipilih sebagai mitra yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Langsung saja kita akan cermati, ini adalah beberapa komentar yang disampaikan masyarakat investor. Di antaranya dari Egypt Kurniawan. Seru nih besok katanya begitu. Nampaknya senang menanggapi informasi terbaru ini. Mungkin ia juga memiliki portofolio di sektor perbankan. Selanjutnya kita lihat dari Santri Investor. Pantes tadi atau mungkin kemarin sore saham-saham perbankan mengalami lonjakan ataupun kenaikan. Ya, kita lihat komentar selanjutnya pemirsa. Dari MF_Firdauskai 35. Bahwa Bank BRI tembus ke 4.500. Oh, ini dia. Langsung saja pemirsa, kita akan lihat seperti apa sih dampak dari 30 triliun dana yang ditempatkan di bank-bank BUMN. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Zabrina Raisa, Head of Online Trading dari Cipta Dana Securities. Baik, Mbak Zabrina. Halo. Halo. Ya, ini informasi menarik ini. Ada dana 30 triliun begitu yang ditempatkan oleh pemerintah untuk proses percepatan lagi pembangunan ataupun aktivitas ekonomi di tanah air. Anda melihat beberapa perusahaan BUMN perbankan khususnya yang disasar ini ditempatkan dana sebesar 30 triliun rupiah. Iya, kita lihat ini tentunya direspon positif ya Mas oleh masyarakat. Sepantau bahwa kemarin beberapa dari sektor perbankan juga mayoritas hampir semua mengalami penguatan khususnya bank-bank BUMN, Big Bank. Dan kita lihat memang ini tujuan dari pemerintah adalah lebih menyasar untuk sektor real. Jadi harapannya mungkin kalau BTN yang memang kita tahu fokusnya kepada sektor properti, nanti ini bisa disalurkan untuk kredit perumahan. Dan kita lihat juga ini di tengah kondisi saat ini yang memang kita ketahui juga untuk consumption ini mengalami penurunan, tentunya ini menjadi angin segar juga bahwa sektor kredit berbasis properti nampaknya nanti akan rencananya disalurkan untuk ekspansi mereka di tahun ini. Dan di sisi lain juga kita lihat untuk penempatan dana yang juga baru di beberapa bank konvensional lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Kita lihat juga mereka akan memiliki ada strategi bisnis khusus untuk melakukan ekspansi kredit mereka karena secara likuiditas mereka tetap terjaga dengan baik dengan adanya bantuan stimulus dari pemerintah. Baik, tapi tantangan industri perbankan kan sejauh ini dengan adanya COVID-19 adalah NPL. Begitu kita tahu dari sisi non-performing loans yang masih menjadi hambatan. Anda melihat ini masih dalam batas yang wajar begitu karena memang kondisi yang membuat seperti itu saat ini dari sektor perbankan di Indonesia, Mbak Zabrina. Iya, memang concern dari semua dari sektor perbankan kita lihat memang tertuju kepada NPL karena kita ketahui juga dengan kondisi saat ini banyak yang dikhawatirkan dengan adanya tingkat pengangguran yang justru bertambah karena adanya PHK untuk beberapa company yang memang tidak bisa survive dengan kondisi sekarang. Kita lihat ini memang menjadi concern yang cukup besar untuk sektor perbankan. Tapi kita lihat dengan kinerja di Fortman 2020 kemarin, ini masih menunjukkan adanya tren yang positif. Jadi artinya ini tidak lebih buruk dibandingkan ekspektasi kami. Jadi ini bisa dikatakan lebih inline dengan ekspektasi sebelumnya oleh para analis yang sudah memperkirakan bahwa sektor perbankan tentunya NPL akan sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, Mbak Zabrina, ditahan dulu analisis Anda terkait dengan sektor perbankan karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan sampaikan dulu pembukaan indeks harga saham gabungan hari ini yang berada di zona negatif, pemirsa. Kita lihat pembukaan hari ini melemah sekitar 0,9%, berada di level 4.919,536. Kita lihat juga memang karena sentimen yang sudah disampaikan juga di segmen sebelumnya bahwa tekanan global yang semuanya berada di zona negatif membuat IHSG pada pembukaan hari ini pun juga akhirnya ikut terseret ke zona negatif. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat saham-saham yang mengalami tekanan cukup banyak, 169, sementara yang saham yang mencoba menahan indeks tidak jatuh terlalu dalam, ada sekitar 40-an saham.
Saham-saham yang masuk dalam penggerak indeks harga saham gabungan, kita lihat loser hari ini juga didominasi oleh sektor perbankan justru yang kemarin sempat mengalami lonjakan yang signifikan. Kita lihat ada Bank Mandiri melemah sudah di atas 2%, kemudian Bank BNI juga di atas 2%. Kemudian Bank BTN juga mengalami tekanan sekitar 1,65%. Cukup berat nampaknya emiten-emiten big caps ini yang membawa indeks terseret hingga ke zona negatif. Mbak Zabrina, bagaimana kita review pembukaan market hari ini? Nampaknya memang seperti yang sudah Anda katakan, kemungkinan peluang indeks harga saham gabungan dibuka merah pun sudah terjadi. Tapi kita lihat saham-saham perbankan yang sudah kita bahas tadi, semuanya juga ikut terseret merah hari ini. Iya, betul sekali. Memang ini sesuai ekspektasi bahwa kondisi global ditambah dengan tadi sentimen negatif IMF yang adanya prediksi mengenai kontraksi lebih buruk dibandingkan ekspektasi, dan kita lihat juga ini kekhawatiran mengenai penambahan jumlah kasus, memang ini menjadi sentimen yang dianggap cukup negatif ya. Okay. Dan kita lihat juga dari sektor perbankan tentunya ini akan menjadi sektor market movers untuk perdagangan hari ini, karena kemarin setelah melonjak cukup signifikan tentunya ini dimanfaatkan juga oleh investor untuk melakukan adanya aksi profit taking. Dan kita lihat sebetulnya dengan kondisi saat ini beberapa saham tersebut ini bisa menjadi opportunity juga mungkin buat teman-teman investor yang belum sempat masuk karena ketinggalan harganya sudah melonjak. Ini bisa jadi momen yang bisa dimanfaatkan juga untuk perdagangan hari ini. Mungkin bisa diperhatikan juga seperti salah satunya industri di telekomunikasi, Telkom juga sebentar lagi akan membagikan dividen. Baik. Dan sementara untuk beberapa waktu kemarin Telkom sudah melonjak bahkan menyentuh level 3.200. Dengan hari ini yang mengalami koreksi, ini bisa dimanfaatkan juga oleh investor untuk pelan-pelan melakukan akumulasi buy. Oh, selain perbankan masih ada Telkom, tapi saya ingin mengulas satu persatu dari sektor perbankan dulu begitu. Anda katakan tadi ada beberapa yang menarik di big caps-nya, Bank BRI, kemudian Bank BNI, Bank Mandiri, dan BBTN. Karena memang ada dana 30 triliun yang ditempatkan oleh pemerintah. Anda melihat lagi-lagi dengan pelemahan yang terjadi saat ini, justru menjadi peluangkah atau masih wait and see dulu, mengingat pelemahan yang terjadi nampaknya juga semakin dalam begitu dari sektor perbankan? Ya, seperti yang biasanya kita untuk investor sendiri lebih kepada adanya strategi investing, di mana kita kenal adanya dollar cost averaging. Jadi ketika market turun, mungkin ini bisa dimanfaatkan juga untuk perlahan step by step mengakumulasi buy, tapi bukan untuk all in beli dalam waktu saat ini dengan jumlah yang cukup besar, tapi lebih kepada akumulasi buy perlahan ya Mas. Jadi ketika nanti mungkin di sesi 2 kemungkinan sektor perbankan masih ada potensi penurunan, mungkin bisa diakumulasi buy secara bertahap. Apapun hari besok kalau misalnya ternyata IHSG masih ada potensi mengalami koreksi, ini jadi bisa secara bertahap untuk diakumulasi, jadi tidak all in. Oke, berarti kita cicil beli dari the big four tadi? Iya Mas. Oke, kita mulai cicil beli dengan kondisi pelemahan yang terjadi saat ini. Dengan berapa kekuatan yang bisa kita masukkan? Apakah 30% dulu, kemudian nanti berikutnya kita full power? Atau kita batasi semua total 50% kalau kita bicara mengenai strategi investasi saat ini? Untuk saat ini dengan kondisi market yang memang kita lihat cukup volatile, mungkin untuk secara bertahap di kisaran 20%. Lalu nanti ketika market turun lagi, mungkin di kisaran 3-4%, nanti bisa beli lagi secara bertahap di kisaran 20%. Oh, itu dia. Strateginya mungkin bisa menjadi pilihan investasi bagi para investor maupun traders yang menyikapi perdagangan indeks harga saham gabungan yang hari ini sebenarnya juga masih terkena sentimen global yang dalam kondisi tertekan. Lantas, tadi Telkom juga Anda rekomendasikan. Secara fundamental lebih kepada karena kondisi pelemahan yang terjadi sebelumnya itu teknikal saja atau memang ada trigger lain menurut Anda ini, Mbak Zabrina? Untuk industri Telkom, untuk Telkom ya Mas ya. Untuk Telkom sendiri, ini kita lihat sebentar lagi akan adanya PUMDET dividen, itu di tanggal 29 Juni kalau saya tidak salah. Untuk Telkom sendiri memang kita ketahui secara kinerja fundamental ini sangat cukup bagus karena Telkom ini merupakan market leader di industri telekomunikasi, dan juga di sisi lain dengan kondisi pandemi kali ini kita lihat memang
meski adanya sektor-sektor yang kita anggap dirugikan seperti sektor pariwisata, sektor berbasis airline industry, tapi sebetulnya ada sektor-sektor juga yang masih bisa dikatakan diuntungkan karena Telkom sendiri kita lihat dengan penggunaan internet yang cukup besar seperti saat ini juga kita menggunakan Zoom karena work from home. Ini kita lihat juga ini tentunya memberikan adanya kontribusi positif untuk Telkom. Betul. Memang kondisi juga yang akhirnya membuat salah satu emiten ataupun sektor lain di pasar modal diuntungkan ya dengan adanya COVID-19 saat ini. Baik, Mbak Sabrina, kita akan jeda dulu dan di segmen berikutnya pemirsa kita akan sampaikan informasi terkait dengan DPR RI yang menyetujui pagu indikatif dari Kementerian Keuangan sebesar 42,37 triliun rupiah. Sesaat lagi.